Nggak nyangka dan tanpa prediksi. Kabar yang sangat baik buat fans Garuda. Tiba-tiba saja AFC berikan penghargaan ini untuk pemain timnas Indonesia. Pernyataan luar biasa yang dilontarkan coach lokal Pride kesayangan Bung Towel yaitu Fahri Husaini terhadap pelatih kesayangan kita Sintayong. Bikin tenang dan lega. Nah gitu dong. Gini kan jadi adil. AFC sebagai penyelenggara Piala Asia U23 2024 secara tiba-tiba berikan penghargaan khusus kepada salah satu pemain timnas Indonesia. Walaupun tidak menjadi juara, setidaknya penghargaan ini bisa membuat fans Garuda nggak sedih lagi. Admin aja sampai terharu dan bangga ketika membuat berita ini. Penghargaan yang sangat luar biasa. Menandakan bahwa pemain yang mendapat penghargaan ini adalah pemain dengan masa depan yang cerah bersama timnas Indonesia nanti. Terima kasih AFC atas penghargaannya. Lantas, apakah penghargaan yang dimaksud itu? Agar lebih jelasnya lagi, tonton video ini sampai habis ya guys. Jangan sampai kemana-mana dulu sebelum selesai menontonnya. Karena ada berita yang sangat penting sekali yang harus kalian tahu. Pemain timnas Indonesia U23, Rafael Struijk terpilih sebagai bintang masa depan Piala Asia U230 2024. Kabar Struijk memenangkan nominasi Future Start of the AFC U23 itu diumumkan langsung pihak Federasi Sepak Bola Asia AFC pada Jumat 10 Mei 2024. Mempersembahkan @Rafael Struijk, penggemar kami memilih NEOM Future Start of the AFC U23, tulis akun Instagram resmi AFC Jumat 10 Mei 2024. Struijk dinobatkan sebagai pemenangan setelah mengalahkan menjadi yang terdepan dengan mengalahkan 5 pesaingnya. 5 pesaingnya itu adalah Mao Hosoya Jepang U23, Husain Nurchaf Uzbekistan U23, Ali Jasim Irak U23, Abdullah Radif Arab Saudi U23, dan Ahmed Al-Rawi Qatar U23. Melansir dari data yang ada pada laman AFC, Struijk mendapatkan voting tertinggi mencapai 57%. Pemain Ado Den Haag itu melampaui Ali Jasim yang votingnya berada di angka 43%. Menariknya, hanya Struijk dan Ali Jasim yang bersaing ketat. Sementara pemain yang lainnya sama sekali tidak mendulang voting sama sekali. Struijk masuk dalam nominasi bintang masa depan Piala Asia U23 tak luput karena performanya yang gemilang bersama timnas Indonesia U23 sepanjang ajang tersebut. Tercatat Struijk mengemas 2 gol kala timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final. Bahkan salah satu golnya juga masuk dalam nominasi gol terbaik di Piala Asia U23 2024. Hanya saja, hasil voting tersebut belum diketahui. Dalam nominasi tersebut, Struijk bersaing dengan 7 pemain. Mereka adalah Ahmed Al-Rawi Qatar U23, Witan Sulaiman Timnas Indonesia U23, Aiman Yahya Arab Saudi U23, Huat Van Kang Vietnam U23, Hasan Khalid Irak U23, Ali Bagdafronov Uzbekistan U23, dan Mao Hosoya Jepang U23. Ini baru pelatih berkelas. Walaupun dijuluki si lokal Pride oleh netizen, akan tetapi pelatih ini berikan pujian yang hebat dan luar biasa khusus untuk pelatih kesayangan kita Sintayong. Respect buat Coach Fahri Husaini, sang pelatih lokal Pride yang berani ucapkan begini kepada Sintayong. Mantan pelatih timnas U16 Indonesia, Fahri Husaini menilai Sintayong sebagai pelatih dengan kategori sangat baik meski timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade Paris 2024.
Mimpi timnas U23 Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024 pupus usai kalah di babak playoff dari Guinea dengan skor 0-1 pada Kamis 9 Mei atau 2024 di Perancis. Gol sematawayang di pertandingan ini dicetak oleh mantan pemain Barcelona, Ilaix Moriba di menit ke-29 lewat eksekusi penalti dengan mengelabui Hernando Ari. Penalti ini penuh kontroversi jika dilihat dari tayangan ulang pelanggaran Witan Sulaiman terhadap pemain Guinea terjadi di luar kotak penalti. Meski begitu, keputusan wasit Francois Letexyer memberi penalti untuk Guinea sudah bulat, jala gawang skuad Garuda Muda pun terkoyak. Guinea nyaris menggandakan keunggulan setelah sekali lagi Francois Letexyer memberi penalti di babak kedua karena pelanggaran Alfandra Dewanga. Namun gawang timnas U23 Indonesia bisa terhindar dari kebobolan kedua setelah eksekusi penalti pemain Guinea berhasil ditepis Hernando Ari. Lagi-lagi penalti yang berbau kontroversi, Francois Letexyer dinilai kurang cermat dengan keputusannya. Dalam tayangan ulang terlihat kaki Dewanga lebih dulu menyentuh bola sebelum mengenai pemain Guinea, namun hal itu tak dianggap Letexyer. Tak digunakannya VAR dalam laga ini juga sangat berpengaruh, sehingga membuat kubu Indonesia melancarkan protes keras terhadap keputusan itu. Bahkan Sintayong sampai harus diganjar kartu merah karena protes kerasnya, laga pun sempat berhenti beberapa menit karena insiden ini. Hingga pada akhirnya skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Guinea dan kehilangan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Meski gagal membawa Indonesia ke Olimpiade, kredit khusus diberikan Fakhri Husaini kepada sosok Sintayong sebagai pelatih timnas. Hal ini dilontarkan Fakhri Husaini dalam podcast Sport TV Indonesia yang tayang pada Rabu 8 Mei 2024 lalu. Khususnya saat Fakhri berkomentar mengenai perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas yang dilakukan PSSI. Fakhri Husaini mengaku antusias dengan prestasi apa yang akan diberikan Sintayong untuk timnas Indonesia usai kontraknya diperpanjang. Bagi Fakhri, prestasi yang nantinya dicatatkan Sintayong adalah bukti kualitas dari pelatih asal Korea Selatan itu masuk kategori apa. Di mata Fakhri saat ini, Sintayong sudah termasuk kategori pelatih sangat baik usai membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand buka suara setelah timnas Indonesia U23 gagal menembus putaran final Olimpiade 2024 di Paris. Mimpi Indonesia untuk kembali ke Olimpiade gagal terwujud usai dikalahkan Guinea 0-1 pada babak playoff yang digelar di Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei. Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit meski harus menyerah di akhir laga berkat eksekusi penalti Ilaix Moriba yang tercipta pada babak pertama. Indonesia berhak tampil di babak playoff Olimpiade usai finish keempat di Piala Asia U23 2024 yang diselenggarakan di Qatar. Marcelino yang jadi salah satu bintang timnas Indonesia U23 pun angkat suara. Ia mengunggah momen terakhir perjuangan Indonesia lawan Guinea via Instagram. "Terima kasih untuk segalanya," tulis Marcelino dengan bahasa Inggris. Tak dimungkiri Marcelino salah satu pemain timnas U23 yang tampil impresif di sepanjang turnamen Piala Asia U23 hingga tampil di babak playoff Olimpiade 2024. Pemain klub Belgia KMS Stade Inze itu sukses mengemas 2 gol kelas dunia saat Indonesia mengalahkan Yordania 4-1 di babak fase grup. Kendati demikian, Marcelino sempat jadi sasaran kritik netizen ketika pada laga perebutan tempat ketiga antara Indonesia versus Irak. Marcelino dianggap bermain egois di laga tersebut. Respons Marcelino terhadap kritikan supporter melalui media sosial juga semakin memperkeruh kondisi.
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menulis negara lucu sebagai respons. Terlepas dari insiden tersebut, Marcelino Ferdinand DKK layak mendapat apresiasi. Indonesia untuk kali pertama berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 meski berujung kekalahan dari Uzbekistan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan kabar terbaru soal proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdonk, Maarten Paes, dan Jens Raven jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Laga pertama, Timnas Indonesia U23 akan dijadwalkan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Kemudian pada 11 Juni, giliran Filipina yang bakal menjadi lawan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut jika mampu meraih 1 kemenangan dari 2 pertandingan itu. Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda Muda berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Kemenangan dari Irak atau Filipina akan mengunci posisi Indonesia di bawah Irak yang sudah memiliki 12 poin. Indonesia sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh Vietnam dan Filipina yang saat ini berada di peringkat ketiga serta keempat jelang menghadapi pertandingan nanti. PSSI serius untuk memperkuat skuad timnas Indonesia agar tampil optimal. Salah satu caranya adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Calvin Verdonk dan Jens Raven. Arya Sinulinga mengaku PSSI sangat percaya diri timnas Indonesia akan bisa memetik kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut. Kami pede lawan Filipina, lawan Irak ada Tom Haye, Orat Mangoen, dan J. Edzes, ujar Arya saat ditemui di Gelora Bung Karno pada Kamis 9 Mei 2024. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang dinaturalisasi terus diupayakan oleh PSSI agar cepat selesai termasuk Maarten Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 30 April. Maarten Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut, kata Arya.